Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi wallahu la ilaha illa wahid huwar rahmanur rahim. Wa qala aidan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Sidang salat subuh hamba-hamba Allah yang mulia yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas rahmat Allah, Allah masih pertemukan kita dalam keadaan memiliki iman, mempunyai Islam dan juga ihsan, disertai dengan sehat dan sempat, sehingga walaupun dengan sedikit guyuran hujan tanpa mengurangi tekad kita untuk menunaikan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim yang menjadi kefarduan bagi kita, yaitu menjalankan atau menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, yang dia implementasi dari pada akhlak Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya semuanya, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua nggih. Seperti biasanya, sesuai amanah yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah kita sering mendengar, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Bahkan kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita jalankan? Bagaimana kita bisa khusyuk ketika sholat, dan kita bisa ikhlas dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kita mengenal Allah itu wajib atas kita sebelum kita mengenal yang lain.
ya ma'rifatullah biistiqamah. Awal wajibu alal insan ma'rifatullah. Pertama-tama harus dikenal oleh seorang hamba adalah dia bagaimana dia mengenal sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir dan lainnya ketika mendefinisikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah illa liya'budun, itu diterjemahkan atau ditafsirkan dengan illa liya'rifun, yaitu liya'budun itu adalah liya'rifun, artinya adalah kewajiban pertama adalah liya'rifun, mengenal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum beribadah. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita menyembahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, marilah kita bersama ya pada pagi ini mengenal daripada salah satu asmanya, yaitu Ar-Rahman, yang insya Allah kita sangat familiar karena sering kita menyebutnya dalam setiap ya sholat kita, yaitu Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sebanyak 57 kali, sangat banyak. Di antaranya adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Maka karena ini ayat pertama, maka setiap sholat harus dibaca. Kita karena mayoritas di Indonesia ini adalah mazhabnya itu adalah Imam Syafi'i mayoritas nih. Kalau yang di Timur Tengah beda-beda, ada Maliki, ada Hambali dan lain sebagainya. Karena mayoritas kita adalah mazhabnya adalah Imam Syafi'i, hendaknya setiap imam di Indonesia ini minimal membaca bismillah itu dengan sir. Ya, minimal membaca bismillah itu dengan sir. Karena apa? Nanti jamaah akan ketika sholat kalau tidak dibaca, maka akan terjadi gejolak lah begitu. Ya, karena apa? Karena memang di Al-Quran, bahkan mushafnya, kitabnya Al-Quran Arab Saudi pun meletakkan Bismillahirrahmanirrahim itu pada ayat pertama. Ya, maka minimal adalah dibaca sir, ya minimal, karena harus dibaca. Itu adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ya, kalau di sini alhamdulillah dibaca dengan jahar, dengan dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah terulang sebanyak 57 kali kata Ar-Rahman, karena pentingnya daripada ya sifat Allah Ar-Rahman ini. Ar-Rahman adalah jamak ya dari atau Ar-Rahman itu asal katanya adalah sama dengan Ar-Rahim, yaitu Ar-Rahmah atau Rahimah. Ya, sering diterjemahkan dengan kasih. Juga Allah yang Maha Pengasih. Ada juga yang mendefinisikan, memaknai daripada Ar-Rahman itu jamaah, yaitu Allah Maha Pemurah. Ya, Allah Maha Pemurah. Dan Ar-Rahman ini, kemurahan Allah ini, pemberian Allah ini, karena bersifat universal, bersifat luas, bersifat umum, maka para ulama telah sepakat Ar-Rahman ini
tidak, ya, sifat Ar-Rahman ini tidak bisa dilakukan oleh kita manusia. Ya, karunia Allah, pemberian Allah Ar-Rahman ini kepada kita, kemurahan Allah Ar-Rahman ini, ya, kepada kita itu tidak bisa ditiru oleh makhluknya, oleh hambanya. Contohnya adalah kemurahan Allah ini adalah memberi kita hidup. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa memberikan hidup kepada kita. Dokter itu hanya bisa istirahat untuk mengobati ketika kita sakit, tapi dia tidak bisa memberikan kita hidup. Ya. Memberi kita pemberian Allah Ar-Rahman itu contohnya adalah memberi mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, dan lain sebagainya. Memberi nafas yang kita hirup. Dan pemberian Allah ini bersifat umum. Mau dia beriman kepada Allah atau dia ingkar kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah, Allah tetap beri. Inilah Ar-Rahman. Ya. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kasihnya Allah tidak pilih kasih. Inilah daripada sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Ya, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya ada dalam rahman Allah, ada dalam rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Maka ini adalah tidak bisa, sifat Ar-Rahman ini menurut ulama tidak bisa kita contoh. Ya. Hadirin hamba Allah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di antara hanya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim tentang Ar-Rahman ini. Lalu di ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa huwar rahmanur rahim. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kamu, ya, ilah kamu adalah ilah wahid, ilah, ya, Tuhan yang esa, yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada yang harus kita sembah, kita tuju, kita, ya, prioritaskan, kita ibadahi kecuali ilahu wahid, dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahman. Maka sebagai, ya, manifestasi daripada rasa syukur kepada kita ketika kita sudah tahu bahwa Allah yang memberi kita hidup, Allah yang memberi nafas untuk bernafas, bahkan semua fasilitas itu adalah pemberian Allah karena kemurahan Allah kepada kita. Maka setiap pemberian itu harus kita sikapi dengan semakin kita takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pemberian kemurahan Allah Ar-Rahman ini menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada loh yang diberi itu malah dininabok-bokkan dengan apa? Nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang jadi pejabat, sebelum jadi pejabat dia banyak tahajud, banyak sholat hajat, banyak datang ke masjid. Setelah dari pejabat dia melupakan Allah. Ya. Betapa banyak orang yang atas kemurahan Allah, ya, dia diberi ilmu. Ya, diberi ilmu, bukannya semakin tawadhu dengan ilmu itu, tapi menjadikan dia semakin sombong dan memandang rendah, memandang hina orang lain. Ya. Jadi pemberian Allah itu tergantung daripada, ya, pensikapan kita, ya, kemurahan Allah itu. Ya, bisa jadi pemberian Allah itu
istidrat, nauzubillah min zalik. Istidrat itu adalah diberi oleh Allah nikmat, bukannya semakin dia dengan nikmat itu, fasilitas yang diberikan Allah itu semakin mendekat kepada Allah, ya, menjadi hamba yang tawadu, menjadi hamba yang bahkan ya dia merasa rendah, merasa hina, tapi menjadikan dia adigang, adigung, adiguna, menjadikan dia pongah, menjadikan tidak mensyukur nikmat itu di jalan Allah, tapi malah digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia bersifat laknat, bisa menjadi laknat. Maka pertama kali yang harus kita kenal adalah Ar-Rahman ini, kemurahan Allah ini, pemberian Allah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman ini satu nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memakainya, ya, memakai daripada Ar-Rahman ini. Bahkan ulama-ulama itu jumhur ya mengharamkan, karena ini nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada, maka harus disertai Abdul, misalnya Abdur Rahman, tidak boleh langsung nama saja Rahman gitu. Para ulama telah sepakat Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Ya, di samping Allah dia disebut sebagai Ar-Rahman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Ar-Rahman ini, tentang kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kasih sayang Allah ini, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita ini dikisahkan dalam risalah Qusyairiyah. Imam Qusyairi meriwayatkan satu riwayat, ya, bahwa suatu saat ada datang seorang Majusi bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Majusi ini adalah seorang penyembah api. Ya, dulu ada agama namanya Majusi, penyembah api. Datang berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertamu ini, ya, Majusi ini ternyata punya hajat. Dia sedang kelaparan dan dia ingin dijamu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim tahu yang datang tamunya adalah seorang Majusi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan syarat, aku akan menjamumu, ya, melayanimu, ya, tapi syaratnya kamu harus masuk Islam dulu, ya, kamu harus masuk Islam dulu. Maka Majusi pun pergi, dia tidak mau, ya, dengan persyaratan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku, ya, telah memberi makan Majusi ini lebih dari 70 tahun. Padahal Majusi ini tidak pernah menyembahku, dia menyembah api, tapi aku telah memberi makan selama 70 tahun lebih. Ya. Lalu teguran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidakkah engkau bisa menjamunya untuk satu kali saja? Maka ketika itu dapat wahyu teguran dari Allah lewat malaikat Jibril ini pun, Nabi Ibrahim langsung, ya, mengejar, berlari, dan akhirnya dia menemukan Majusi ini dan membujuknya untuk kembali ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat sikap Ibrahim yang tadinya tidak mau menjamunya, lalu Nabi Ibrahim, ya, mau menjamu ini, Majusi pun bertanya, wahai Ibrahim, engkau kan tadi menolak aku, kenapa sekarang engkau mau menjamuku? Lalu
Nabi Ibrahim mengatakan pada Majusi ini, Allah Tuhanku telah menegurku untuk menjamumu. Maka singkatnya adalah Majusi ini pun datang kepada rumah Nabi Ibrahim dan diberinya makan oleh Nabi Ibrahim, dan akhirnya karena kemurahan hati Nabi Ibrahim ini, sang Majusi pun masuk ke dalam agama Islam. Hadirin hamba-hamba yang mulia, maka Ar-Rahman ini ya berlaku umum tadi, universal, dan ini harus kita ya menjadi akhlak kita. Ketika kita memberi ya bersifat kasih kepada orang, jangan melihat latar belakang agamanya. Mau memberi bantuan atau memberi santunan atau menolong, jangan ditanya KTP-nya apa, kamu Islam tidak. Kalau Islam ya tak bantu, tak kasih pertolongan. Kalau kamu orang yang non, ya silahkan cari bantuan yang lain. Itu bukan karakter Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman dia yang memiliki sifat Ar-Rahman, dia memberi tanpa ya melihat statusnya apa. Jamaah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi, ya Nabi Muhammad berwasiat kepada kita semuanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Irhamu man fil ardi, hendaklah engkau bersifat rahman kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihimu. Kalau kita punya karakter Ar-Rahman ini kepada siapapun di sekeliling kita, ya, kita tebarkan sifat daripada karakter Ar-Rahman ini, maka penduduk langit, Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan bersifat Rahman, mengasihi kita semuanya. Dan alhamdulillah kita punya teladan daripada karakter Ar-Rahman ini. Di antaranya adalah Sunan Derajat, ya, yang terkenal dengan catur pimulang itu. Ada 4 nasihat daripada Sunan Derajat kepada kita. Yang pertama adalah langsung 4-nya, wenehono teken marang wong wuta, wenehono pangan marang wong kang kaliren atau kaluwen, wenehono sandang marang wong kang wuda, wenehono payung marang kang wong kodanan. Ya. Ini adalah karakter Ar-Rahman. Ya. Intinya adalah secara harfiah memang sangat jelas, ya. Wenehono teken marang wong to, wenehono pangan marang wong luweh, itu karakter. Ya, kita sudah paham maksudnya. Tapi secara filosofis adalah mengajarkan bahwa bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu tidak hanya bersifat fisik. Kalau misalnya dia kurang ilmu, ya kita ajarkan dia. Ya. Artinya bersifat universal. Maka tidak bisa kita amalkan kalau kita hanya sekedar individu. Ya. Kalau bisa, misalnya kita buat kelompok. Ya, kita buat kelompok atau mungkin masjid ini bisa menjadi pintu daripada karakter Ar-Rahman ini. Ya, bagaimana masjid ini menjadi solusi problem bagi jamaahnya, bagi umatnya. Misalnya yang punya utang, ya Pak Takmir kalau bisa yang didata Pak. Nah, nanti kalau kesulitan jangan sampai dia riba dan lain sebagainya. Kalau bisa infak,
ya kita sisihkan, alokasikan kepada orang-orang yang dia ya berhutang bukan untuk memenuhi kebutuhan tersier, tapi dia benar-benar berhutang karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan misalnya. Berhutang untuk makan, bukan berhutang untuk beli rumah, Pak. Atau hutang untuk beli motor yang misalnya begitu, yang terlilit hutang ya. Nah, menjadi ar-Rahman. Bahkan yang tidak bisa sekolah, ada mungkin di data di masjid ini ada jamaah yang anaknya tidak sekolah. Oh, siapa itu? Coba takmir datangi. Nah, dibantu lewat beasiswa. Tentunya dengan betul-betul di-manage. Ya. Ini adalah salah satu implementasi daripada secara filosofis wejangan daripada ya Sunan Derajat ya rahimahullah. Jamaah yang hamba-hamba Allah yang mulia. Karakter Ar-Rahman ini, Maha Pengasih ini harus menjadi karakter kita semua. Bahkan di pondok saya dulu di Jawa Barat itu, setiap pengajian itu dibacakan Untaian Mutiara. Ya, dibacakan setiap pengajian. Sebelum ceramah itu ada nasihat Untaian Mutiara. Di antaranya adalah ulah medal silah upama kapanah, kudu asih kajal manu kame mikangewa kamaneh. Tahu Bu artinya Bu? Ini adalah bahasa Sunda karena saya dulu ya pesantren di Sunda. Ulah medal silah upama kapanah, jangan berubah sikap walaupun disakiti. Ya, jangan berubah sikap walaupun disakiti. Yang kedua adalah kudu asih kajalman nu mikangewa kamaneh, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Berat tidak Bu? Saya rasakan memang berat, tidak mudah. Tapi karena ini dibaca terus menerus, jangan berubah sikap meskipun sakiti, harus menyayangi orang yang benci kepadamu. Ini ada karakter Rahman. Maka ini ternyata berpengaruh ya kepada ya kan itu yang kita dengar terus. Akhirnya kepikiran kita, akhirnya lama-lama menjadi karakter para santri. Jadi ketika ada yang membuat kecewa itu tidak langsung membuat muka merah atau berubah sikap. Ya, kadang-kadang kita itu kalau misalnya disakiti kan kita berubah sikap. Berubahnya sikap bukan hanya berubah wajah menjadi merah, tapi bisa memukul, bisa bahkan yang lain kan itu, tidak zalim kan itu. Nah, misalnya kita di jalan tidak sengaja serempet atau apa, langsung kata-kata yang keluar berubah sikap, yang tadinya halus langsung jadi emosi dan lain sebagainya. Nah, padahal akhlak itu jamaah, akhlak itu ada respon spontan dari setiap kejadian. Jadi kalau kita akhlaknya apa, itu respon spontan terhadap apapun. Nah, itu menjadi karakter kita. Kalau kita menyikapi masalah langsung responnya adalah buruk, berarti itu karakter kita yang kurang baik, kan begitu. Maka karakter Ar-Rahman ini contohnya adalah ulah medal silah upama kapanah. Ketika rapat pendapat tidak didengar, langsung pergi. Nah, itu berarti dia belum mempunyai karakter Ar-Rahman. Dia masih ada rasa benci. Ya, ada rasa benci kepada orang yang tidak suka kepada orang lain. Berubah sikap. Menghadapi segala sesuatu tidak dengan hati yang dingin. Ya, berubah sikap. Bahkan harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Nah, ini ada orang benci menyayangi, dan itu benar. Dan benci itu ternyata perkara kolbu, perkara hati. Ketika saya benci Bu, ini sudah saya praktekkan. Ketika saya tidak suka sama orang itu menjauh.
Oh, itu belum saya utarakan loh. Itu sudah praktekkan jauh-jauh itu. Saya itu hanya nggak suka sih. Ternyata orang itu tadinya sering nelpon, sering hubungi saya itu, dia nggak pernah nelpon saya, bahkan nggak pernah datang ke rumah saya. Padahal dia biasanya datang. Hanya karena kolbu saya menolaknya, dia menolak, nggak mau dia datang. Nah itu ternyata langsung direspon, hati ketemu hati. Nah itu kolbu benci. Nah ketika kolbu ini bersih, mempunyai karakter ar-Rahman, maka dia tidak ada rasa benci. Nah ini tapi berat memang, tidak ada rasa benci kepada siapapun, kepada bahkan makhluk yang paling hina pun, misalnya anjing tidak benci pada makhluk yang itu, berarti kita sudah memiliki karakter ar-Rahman, tidak ada rasa benci kepada siapapun, bahkan sekalipun itu orang yang menyakiti, berbuat zalim kepada kita, bahkan kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Itu berarti kita sudah memiliki karakter ar-Rahman di dalam diri kita. Dan itu harus kita latih walaupun itu ya berat. Karena ketika kita punya karakter ar-Rahman ini, maka akan mendatangkan rahmat, ya, rahmat datang kepada diri kita, baik zahir maupun batin. Rahmat Allah akan melingkungi kita. Bahkan doa malaikat-malaikat mendoakan orang yang punya karakter ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih daripada setengah jam. Mudah-mudahan ya panjenengan sabar, ya ini dengan sabar mendengar apa yang saya sampaikan, menjadi catatan amal pahala bagi panjenengan karena kesabarannya, dan mudah-mudahan itu menjadikan kita menjadi semakin dekat dengan Allah, takrub dengan Allah, dan kita mempunyai karakter ar-Rahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Kafadul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.